Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan sharing tentang cara membuat aplikasi profil diri dengan menggunakan App Inventor. Baik, kita mulai saja dengan membuka dari Google Chrome. Kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik atau kita ketik App inventor.mit.edu, enter. Kalau sudah masuk, create Apple Apps. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Klik My Project, kita buat project yang baru. Kita beri nama profil diriku. Oke. Screen 1. Kita tunggu sampai muncul layar utama. Ini dia tampilan dari App Inventornya. Pada bagian atas yang ini tertera tulisan font size 505 kali 320 pixel. Ini adalah ukuran dari layar HP dengan satuan pixel. Dengan demikian, gambar ataupun foto yang akan kita jadikan background juga harus berukuran 505 kali 320 pixel. Tentunya untuk mengubah ukuran semacam itu kita harus dibantu dengan menggunakan aplikasi yang lain. Beberapa aplikasi yang bisa dipakai antara lain CorelDRAW, Photoshop, Inkscape, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya menggunakan Inkscape dan foto-foto sebagai bahan-bahan untuk background itu sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke screen 1. Kita lanjutkan dengan mengupload file berupa background yang sudah kita siapkan sebelumnya tadi. Kita klik upload file, choose file, kemudian kita pilih filenya. Misal saya memilih yang file yang ketiga, open. Oke. Kita masukkan lagi file, choose file lagi. Yang satu, open. Oke. Masukkan semua. Upload file lagi. Choose file. Kemudian yang kedua, open. Oke. Tunggu sampai masuk. Sudah masuk. 1, 2, 3 masuk. Yang keempat lagi. Choose file. Oke, yang keempat. Oke. 1, 2, 3. Support error code upload file please. Try again later. Kita coba lagi. Yang keempat. Open. Oke. Sudah masuk yang keempat. Kita masukkan lagi, kita tambahin lagi. Yang kelima. Open. Oke. Dan satu lagi foto saya. Open. Oke. Background sudah masuk semua. Maka langkah selanjutnya adalah dengan kita
kembali ke layout. Ini layout. Kemudian pilih horizontal arrangement. Kita klik dan kita tarik ke layar. Kita tarik sebanyak kurang lebih ada 3 buah. Jika sudah, maka pada bagian yang kedua, ini bagian kedua, horizontal arrangement yang kedua, kita masukkan fotonya. Ya, kita masukkan foto dengan mengklik user interface, kemudian kita klik image. Setelah diklik image, kita lanjutkan dengan mendragnya. Namun sebelumnya ini kita batalkan dulu, kita delete aja dulu. Nah, ketiga bagian ini kita buat dulu dalam bentuk transparan, ya. Kita background colornya kita buat non semua, non. Yang kedua juga begitu, non. Yang pertama non. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita buat ukuran pada yang kedua, lebarnya 100%. Oke. Yang ketiga juga kita coba buat weight-nya 100%. Ya, oke, sudah. Kemudian kita kembali ke horizontal yang kedua. Kita masukkan image dengan cara dengan mengklik user interface. Kemudian kita pilih image yang ini. Kita klik kiri, tahan, dan kita tarik atau kita drag ke bagian yang kedua. Sudah masuk, kemudian picture-nya kita pilih, gambarnya adalah gambar saya, foto 1, oke. Kemudian berukuran sangat besar, kita atur ukurannya, height-nya kita ubah, misalnya coba kita ubah menjadi 100 pixel, coba kita lihat 100 pixel. Kemudian lebarnya juga 100. Ya, enak. Fotonya sudah masuk dan letaknya sudah di tengah. Ya. Horizontal arrangement-nya, kemudian image-nya, pitch-nya sudah, skala pitch oke. Ya, sudah. Line horizontalnya kita tekan di tengah. Oke, sudah. Kemudian jika sudah, kita masuk ke horizontal arrangement yang ketiga, yaitu dengan mendrag button untuk membuat tombol. Kita tarik ke bagian yang ketiga. Kalau sudah, maka pada text for button ini kita ganti tulisannya menjadi mulai, misalnya mulai. Sudah masuk tulisan mulainya, tapi di pinggir kita atur dulu tulisan ini dengan background colornya non. Selanjutnya hurufnya tebal, bold, kita centang dengan ukuran huruf misalnya 22. Oke. Dan lebar 100%. Oke. Default. Kalau mau dirubah bentuknya, silakan saja. Yang defaultnya adalah yang seperti ini. Kalau mau dirubah rounded, misalnya rectangular, tidak masalah. Kita pakai yang default dulu. Kemudian text alignment-nya sudah di tengah. Warna hurufnya kita coba dengan warna hijau. Terlalu gelap, kita buat warna biru. Oke, warna biru. Jadi mulai dengan warna biru.
Selesai untuk screen yang pertama, kemudian kita lanjut ke screen yang kedua dengan cara mengklik add screen yang kedua. Oke. Kita tunggu sampai screen yang kedua bisa dilanjutkan. Kita lihat screen 2 sudah masuk. Nah, ini dia screen 2. Di screen 2 sudah masuk. Kemudian kita klik background image terlebih dahulu. Background image di sebelah kanan. Ini background image yang ini masih kosong, kita isi dengan sel, kita ambil yang ketiga. Oke. Ya. Tunggu. Nah, ini backgroundnya yang ketiga. Jika background sudah masuk, maka kita lanjut ke layout. Dengan mengambil atau memasukkan horizontal arrangement, mungkin agak berapa buah lah, atau 3 mungkin kita masukkan. Jika sudah masuk, maka seluruh bagian ini kita buat dengan backgroundnya yang transparan. Caranya dengan background colornya kita buat non, yang kedua juga kita buat non, tidak ada, ini juga non. Oke, semuanya transparan. Jika sudah ketiga-tiganya, maka kita lanjutkan untuk yang pertama ini. Pada bagian yang pertama kita ubah tingginya, misalnya kita ubah menjadi 55%, separuh dari tinggi yang ada. Terlalu panjang kalau 50%, ya kita ubah lagi mungkin 40% yang lebih pas. Oke, 40% saja kita ambil. Jika sudah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yang ini. Yang kedua, kita atur lebarnya 100%. Oke, 100%. Kalau sudah, kita ambil 100%, kemudian kita teruskan ke user interface. Kita pilih label untuk menuliskan, drag label. 1, 2, 3. Label sudah. Jika sudah, maka pada label ini yang pertama, label yang pertama dulu kita ambil. Kita ubah tulisan labelnya dengan nama kita. Misalnya namanya, nama saya Kennedy Lutfi SPD. Coba kita lihat dulu tulisannya. Ya, Kennedy Lutfi SPD sudah. Kita atur lagi dengan background non, dengan jenis hurufnya tebal, dengan ukuran huruf kita perbesar lagi 20. Kemudian tingginya kita buat otomatis, dan lebar 100, ya. Oke. Selanjutnya text alignment-nya, posisi hurufnya kita buat di tengah. Sudah berpindah ke tengah dengan warna huruf. Coba kita ganti dengan warna merah, atau kita ganti dengan warna oranye. Oh, gelap kalau oranye. Warna biru. Oke, warna biru. Ya, nama sudah. Kemudian kita lanjutkan ke teks label yang kedua. Label yang kedua ini, misal kita ganti tulisnya dengan SMK N1 Lahap. Lihat, ya, sudah berganti. Kita atur juga backgroundnya non, kemudian hurufnya tebal dengan tinggi huruf 20, kemudian dengan lebar 100%. Text alignment-nya di tengah, center,
dengan warna huruf, coba kita warna merah atau dengan warna kuning, nanti terang dengan terang. Kita pakai default saja. Dan kita lanjut ke yang ketiga, teks label yang ketiga. Kita ganti tagnya, misalkan N1 Lahap, Kabupaten Lahap, Provinsi Sumsel. Backgroundnya non, hurufnya tebal dengan ukuran huruf 20, tingginya otomatis, widthnya lebarnya 100, oke, dengan warna default, dan posisinya di tengah. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke horizontal alignment yang ketiga. Sama dengan yang tadi, kita atur lebarnya dengan lebar 100%. Oke, sudah 100%. Kemudian kita masukkan button untuk tombol buttonnya. Button sudah masuk. Kemudian teks pada button kita ganti selanjutnya, misalnya. Selanjutnya berarti nanti dia masuk ke halaman di berikutnya. Oke, sudah. Hurufnya kita ganti dengan warna biru. Kemudian ya, tidak apa-apa. Backgroundnya berwarna biru. Kemudian hurufnya tebal dengan ukuran huruf 20 juga dengan lebar 100%. Oke. Selanjutnya hurufnya di tengah center, warna hurufnya coba kita ganti dengan warna putih. Oke, sudah. Sudah masuk. Oke, sudah. Untuk screen 2 sudah selesai. Kita lanjut ke screen yang ketiga. Screen yang ketiga, kita kembali ke atas. Screen 3 sudah masuk. Oke. Kita lihat screen yang ketiga sudah ada belum? Belum. Kita klik lagi. Ya, sudah ada screen yang ketiga. Ini dia. Pada screen yang ketiga ini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan membuat layoutnya terlebih dahulu dengan memasukkan horizontal alignment sebanyak sebelum ini kita masukkan dulu background image-nya. Kita coba yang ketiga. Oke. Yang ketiga sudah selesai tadi. Kita ganti saja. Kita ganti background image-nya. Coba yang keempat. Ini yang keempat. Oke. Kalau sudah, kita masukkan horizontal alignment-nya sebanyak yang kita butuhkan. Saya contohkan di sini ada 3. Kemudian kita atur lagi lebar dari yang pertama ini misal adalah 40%. Kan lebar tetap fill parent. Kemudian semuanya sebelum kita lanjutkan, semuanya background colornya kita buat non. Yang kedua juga non supaya nanti hasilnya transparan. Yang ketiga juga, contoh yang ketiga buat non juga. Yang ketiga, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang kedua, ya. Untuk yang bagian yang kedua,
Pada bagian yang kedua ini, yang kita buat misalnya adalah kita masukkan dahulu user interface-nya. User interface, kemudian label. Label kita tambahkan 1, 2, 3, misalnya itu. Nah, ini ada kekeliruan, ini kita hapus dulu, delete. Untuk yang kedua, yang ketiga, label yang ketiga, ya. Kemudian karena ada yang terhapus tadi, untuk membuat horizontal arrangement-nya kita tambahkan lagi di bawah. Oke, kita ubah background-nya menjadi none. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk label yang satu, kita ganti tulisannya. Misalnya tulisannya adalah pekerjaan. Oke, pekerjaan sudah. Kemudian backgroundnya non, hurufnya tebal, kita centang tebal, ukuran hurufnya 20. Kemudian width-nya kita buat 100 lagi, lebar layar. Posisinya text alignment-nya di center tengah. Warna hurufnya adalah, coba kita tes warna kuning ya, warna kuning kita coba ya. Selanjutnya label yang kedua, pekerjaan ya tadi. Label yang kedua kita ganti teksnya, misalnya adalah guru SMK N1 Lahap 1, guru SMKN 1 Lahap. Kita atur lagi background non, font bold 20. Kemudian lebarnya 100. Oke, warna huruf juga kuning dengan letak di tengah. Sudah yang kedua. Yang ketiga, label yang ketiga, teksnya kita ubah menjadi, kalau guru tadi pengurus cabang Gigi Kabupaten Lahap. Non, hurufnya tebal, ukuran 20. Kemudian tingginya otomatis, lebarnya 100. Oke, letaknya text alignment-nya di tengah, warna hurufnya adalah kuning. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir, pada horizontal alignment yang terakhir, kita masukkan button. Kembali ke user interface, kita klik button, kita masukkan. Pada button ini kita ubah tulisannya kembali, misalnya karena seketika untuk kembali ke halaman awal. Kembalikan awal. Kemudian backgroundnya kita ubah menjadi warna putih, misalnya background colornya berwarna putih. Kemudian hurufnya tebal dengan ukuran huruf 20, width-nya 100%, tulisannya kembali, center, dan berwarna hitam. Horizontal alignment-nya kita ubah menjadi berwarna putih. Ya, udah selesai. Nah, hasil ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke blok. Kita klik yang di sudut kanan atas ini, ada tulisan blok. Oke, kita klik.
screen 3. Pada screen 3 ini kita klik buttonnya. Dalam blok ini selalu button. Kita pilih when, button 1, klik. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke kontrol. Pada kontrol ini kita pilih open screen, another screen name yang ini. Klik kiri, tahan, masukkan ke button 1. Kemudian teksnya kita masukkan, pilih yang paling atas. Klik, tahan, letakkan di ujung sekali. Kemudian kita ketik di sini. Kita klik. Karena screen 3 itu kembali, berarti ketika kita klik, maka akan kembali ke halaman awal. Halaman awal berarti screen 1. Maka kita ketik screen 1. Jangan ada spasi, dan hurufnya pun ini terkadang bermasalah. Screen 1. Oke. Screen 1 sudah. Masuk ke screen yang kedua. Screen yang kedua juga kita klik buttonnya. Kita ambil when, button 1, klik. Kemudian kita kontrol juga dengan memilih open another screen name. Kemudian kita pilih teks bagian atas sekali. Tahan. Screen 2. Ketika kita klik screen 2, karena tadi buttonnya selanjutnya, berarti akan tertuju ke halaman 3. Screen 3. Oke, sudah. Kemudian ini sudah selesai. Screen 1. Screen 2 tadi, 1 terakhir. Kembali kita ke button juga screen 1. When button kita ambil. Kemudian kontrol yang di bawah open another screen. Oke, sudah. Tagnya kita masukkan. Ini tag. Kita akan duduk sekali. Kemudian kita klik di sini, kita ketik screen 1. Ketika kita klik screen 1, maka akan ke screen 3. Berarti kita ketik screen 2. Nah, ketika kita klik screen 1, tadi mulai, maka akan dilanjutkan ke screen yang kedua. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakannya dengan menggunakan app Companion. Kita koneksikan dulu. Sebelumnya kita reset connection. AI Companion kita pilih. Coba kita koneksikan ke HP dengan mengklik connect. Untuk lebih meyakinkan, kita reset dulu connection. Kemudian kita pilih AI Companion. Selanjutnya kita hubungkan dengan handphone. Tentunya pada handphone sudah diinstal aplikasi MIT AI2 Companion. Mari kita klik. Kemudian kita pilihannya bisa dengan karakter code. Yang ini ya. Bisa juga dengan scan barcode. Kita coba dengan scan barcode. Sudah terhubung. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah mulai. Coba kita tes dengan mengklik mulai, maka berarti ke screen yang kedua. Ya, berhasil. Jika kita klik selanjutnya, maka akan tertuju ke screen yang ketiga. Berhasil. Kemudian kembali, kalau kita klik kembali, maka akan kembali ke
halaman awal, yaitu screen 1. Ya, berhasil. Demikian cara membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan app Inventor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.